Halo, assalamualaikum. Hai, selamat pagi anak-anak Mustika semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Oke, berjumpa lagi dengan Mustika. Hari ini Mustika akan mengajar kalian pelajaran IPA ya. Oke, di pelajaran IPA kali ini kita sudah memasuki bab baru nak, yaitu bab terakhir, bab 8 ya. Yang isinya tentang zat murni dan juga zat campuran. Oke. Nah, sekarang silakan buka bukumu, Nak. Nah, sekarang buka bukumu ya di halaman 111. Oke, tapi sebelum itu ya, tadi kita sudah belajar SBDP ya. Nah, di pelajaran sekarang IPA ini Miss akan menjelaskan kompetensi yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu ada di kompetensi dasar 3.9, mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, zat tunggal dan juga zat campuran ya, dimana tujuannya juga hari ini Miss Deka akan ingin kalian juga bisa mencapai dengan cara mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, zat tunggal dan juga campuran. Oke, nah di pertemuan kali ini ya, di bab 8 ini ada dua sub ya. Ini dua sub yang akan kita bahas, yaitu ada zat murni dan juga campuran, dan ada juga nanti bagian B, pemisah campuran. Tapi yang akan kita bahas pada hari ini adalah zat murni dan juga zat campuran ya. Di halaman 111 sudah dibuka, Nak? Oke, sudah dibuka, sudah ketemu ya. Nah, ini bab 8 ini ya, kita ngomongin zat ya. Nah, pernah nggak kalian buat minuman, misalnya kopi atau kopi susu? Pernah, Nak? Nah, apa saja yang diperlukan kalau kamu mau buat minuman kopi atau kopi susu tersebut? Ya, kamu pasti akan perlu apa? Kopi, gula ya, ada susu bubuk juga, serta air panas. Nah, minuman kopi, susu merupakan, atau kopi ya, merupakan contoh campuran ya. Campuran adalah gabungan dari dua atau lebih zat. Selain campuran, ada pula zat murni. Apa itu zat murni? Zat murni artinya ya, zat yang hanya terdiri dari satu jenis zat saja. Nah, beberapa contoh zat murni itu yaitu ada emas 24 karat, ada perak, dan ada juga besi. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai zat murni dan zat campuran ini, silakan kalian buka halaman 112. Oke, di sini kita akan menjelaskan bagian A dulu, zat murni dan juga zat campuran. Kita langsung saja ke bagian 1, yaitu ada zat murni. Seperti Miss jelaskan sebelumnya, zat murni adalah materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat ya. Benda yang termasuk zat murni adalah ada emas, ada perak, ada besi, dan juga aluminium. Perhatikan contoh di bawah ini. Ini ada contoh, Nak. Ini aluminium ya, yang mentahnya ya, belum jadi aluminium yang barangnya, belum ya. Ini baru mentahnya ya, atau yang murninya. Dan juga ada biji besi nih ya. Yang bagian B ini adalah biji besi. Kemudian ada emas 24 karat ya, yang murni asli, dan ada juga perak murni ya. Tuh ada juga. Nah, ini adalah salah satu contoh zat murni. Zat yang hanya tersusun dari satu jenis zat saja. Paham sampai sini, Nak? Nah, zat-zat yang ada di alam ini ya, biasanya jarang yang ditemukan dalam keadaan murni. Misalnya aluminium. Aluminium ini diperoleh dari suatu bahan tambang yang disebut bauksit. Jadi kalau kalian mau buat aluminium ya, carinya dari bauksit, baru ketemu tuh yang namanya bahan untuk membuat aluminium. Bauksit ini biasanya dimurnikan melalui serangkaian proses untuk menghasilkan aluminium. Paham sampai sini? Oke. Selanjutnya ada yang kedua, ada campuran, zat campuran. Campuran adalah kumpulan dari dua zat atau lebih ya. Jadi zatnya nggak sendiri, ada dicampurkan dengan zat lain. Dalam campuran, sifat-sifat zat asal masih tetap ada ya, tetap tampak. Hampir sebagian besar materi yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu campuran.
Jadi apapun barang-barang yang kita pakai sekarang ini merupakan kebanyakan itu adalah zat campuran. Nah, contohnya apa? Ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari kita zat campuran yaitu ada misalnya air, gula merupakan campuran gula dan juga air ya. Jadi kalau kalian ada air panas mungkin ya kalian tambah gula, rasanya jadi manis ya. Rasa manis air gula bisa berbeda tergantung dari jumlah gula yang kamu masukkan ya, yang ada di dalam air gula tersebut. Makin banyak gula yang kamu masukkan, kamu larutkan, makin rasa airnya makin terasa manis sekali gitu ya. Oke. Nah, itu jadi contoh yang campuran ya. Masih banyak sebenarnya campuran-campuran yang lain. Nah, tapi ya berdasarkan merata atau tidaknya campuran zat, campuran ini dibedakan menjadi campuran homogen dan ada juga campuran heterogen ya. Oke. Di sini Miss bagian A ya, Miss atau bagian nomor 1 ini akan Miss jelaskan bagian campuran homogen. Ingat kata-katanya ya, homogen. Ini adalah campuran homogen adalah campuran yang komposisinya merata. Homogen itu rata. Oke, dihafal ya nak ya, atau di garis bawahin itu biar kalian ingat-ingat itu ya pengertian campuran homogen. Karena homogen dan nanti ada heterogen itu hampir-hampir mirip kata-katanya ya, tapi beda artinya ya. Oke. Selanjutnya, campuran homogen ini disebut juga dengan larutan ya. Oke, salah satu contoh campuran homogen adalah garam yang dilarutkan di dalam air panas. Jika kita mencampurkan garam dengan air panas di dalam suatu gelas, kemudian kita mengaduknya beberapa kali dengan sendok, maka lama-kelamaan garam tidak tampak lagi dalam pencampuran tersebut, artinya hilang ya. Nah, habis kan? Tapi kalau kalian rasa ya jadi asin ya. Oke, contoh lain campuran homogen adalah udara. Udara tersusun dari berbagai jenis gas. Gas yang menyusun udara diantaranya ada nitrogen, ada oksigen, ada hidrogen, dan juga ada karbon dioksida. Nah, dalam sebuah larutan ini ditandai adanya zat terlarut dan zat pelarut. Zat terlarut adalah zat yang lebih pekat atau lebih kental nih, serta jumlahnya lebih sedikit dibandingkan zat pelarutnya. Zat pelarut adalah, nih garis bawah ini ya, zat yang jumlahnya lebih banyak dan tidak lebih pekat dari zat terlarut. Contoh, larutan garam tadi ya, butir garam merupakan zat terlarutnya, sedangkan air panas merupakan zat pelarutnya. Nah, semakin banyak zat terlarut, maka akan semakin pekat larutan yang terbentuk ya. Jadi artinya kalau garamnya tadi ya, kan garam tuh zat pelarut ya, kamu kasih banyak-banyak maka lebih pekat atau lebih keruh ya nak ya. Warnanya itu nggak sejernih air biasa gitu. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya sampai sini paham ya nak ya? Sudah ada contohnya di sini ya. Nah, selanjutnya misalkan jelaskan bagian B atau bagian 2-nya campuran heterogen. Garis bawahin ya nih. Campuran heterogen adalah campuran yang komposisinya tidak merata. Ya, nggak rata. Kalau homogen tadi merata, heterogen tidak merata. Contoh campuran heterogen adalah apa? Kopi yang dilarutkan dengan air. Nah, kopi ya nak ya, kopi yang dilarutkan dengan air. Jika kita mencampurkan kopi dengan air, kita masih dapat membedakan serbuk kopi dengan air. Ya, selain itu jika kita diamkan, maka serbuk kopi ini akan mengendap dan terpisah dari air. Air kopi berada di atas dan serbuk kopi akan mengendap di dasar gelas. Pernah lihat endapan air kopi? Ya, seperti itulah ya, hitam pekat ya. Oke, dalam sebuah campuran ini ditandai dengan adanya endapan. Jika dilakukan penyaringan atau pengendapan, endapan adalah materi padat yang dapat dipisahkan dari sebuah campuran dengan zat cair. Jadi bisa dipisahin nih endapan sama zat cairnya. Jadi kalau air kopinya tadi di atas, endapannya ini lebih pekat ya, lebih kayak serbuknya itu di bawah, serbuk padat ya. Nah, itu di bawah.
contoh lain campuran heterogen adalah pasir, Nina. Ya, kalau kalian lihat ada pasir yang merupakan campuran dari berbagai jenis batuan. Kalau kalian taruh nih pasir di air ya, itu dia juga akan mengendap di bawah. Nah, seperti itu penjelasannya. Oke, nah kalau kalian punya waktu dengan guru kalian yang mengajar sekarang ya, menggantikan Miss Deka, kalian boleh nih praktek langsung. Ini gampang, ini di pantry juga ada barangnya ya. Boleh nanti ambil gelas, terus minta bantu Missnya untuk mungkin menyiapkan barang-barangnya ya, atau mencari barang-barangnya di dapur sekolah. Itu ada air panas ada di itu ya, dispenser. Ambil air panas, ambil garamnya, ambil sedikit ya, nanti atau agak 1 sendok, nanti dicampurkan. Apa yang terjadi kalian boleh praktekin. Kemudian kalau ada kopi juga boleh, nanti kalian tunggu sampai mengendap. Betul nggak ada endapan kopinya, oke? Nah seperti itu, kalian boleh nih sambil belajar tentang campuran homogen dan heterogen, minta bantu guru pendampingmu kalau cukup waktu ya nak ya. Oke, nah itu saja penjelasan dari Miss Deka tentang zat murni dan juga campuran ya. Setelah ini boleh praktek, atau kalau nggak sempat nanti praktek di rumah boleh banget ya. Oke, terima kasih sudah menonton video dari Miss Deka dan juga mendengarkan penjelasan dari Miss Deka. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.